Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat berjumpa lagi dengan saya, Ibu Maila. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar kimia kelas 12 semester 1 tahun pelajaran 2022-2023. Kita akan belajar sifat koligatif larutan yang kedua, yaitu kenaikan titik didih. Tujuan pembelajaran kali ini adalah 1. Siswa dapat menyimpulkan penyebab sifat koligatif larutan. Dalam hal ini adalah kenaikan titik didih. Yang kedua, siswa dapat menghubungkan konsentrasi yaitu molalitas dengan kenaikan titik didih. Yang ketiga, siswa dapat berlatih menyelesaikan perhitungan kimia terkait sifat koligatif larutan kenaikan titik didih. Titik didih adalah temperatur saat tekanan uap zat cair sama dengan tekanan udara luar. Contohnya, air murni dipanaskan pada tekanan 1 atm atau 760 mm Hg, maka air akan mendidih pada temperatur 100 derajat Celcius. Bagaimana jika ke dalam air ditambahkan zat larut, misalnya glukosa? Maka larutan glukosa ini akan mengalami kenaikan titik didihnya. Hal ini karena partikel-partikel glukosa akan menghambat proses penguapan molekul air sehingga untuk mencapai tekanan uap air sama dengan tekanan udara luar diperlukan temperatur yang lebih besar lagi. Dengan demikian, apabila ke dalam air ditambahkan zat larut, maka titik didih larutan akan naik atau mengalami kenaikan. Jadi, kenaikan titik didih larutan dapat ditentukan sebagai selisih antara titik didih larutan dengan titik didih pelarut. Hal ini bisa kita tentukan dengan persamaan delta TB sama dengan TB dikurangi TB0. TB adalah titik didih larutan, TB0 adalah titik didih pelarut murni, dan delta TB adalah kenaikan titik didih. Selain dengan persamaan ini, juga kita bisa menghitung kenaikan titik didih larutan ini dengan menggunakan persamaan delta TB sama dengan M dikali KB. M adalah molalitas, yang besarnya adalah gram dari zat terlarut, kita bagi dengan mR dari zat terlarut, kemudian dikali dengan 1000, dibagi dengan gram atau massa pelarutnya. Ya, dengan demikian, delta TB dapat dihitung dengan menggunakan persamaan gram dari zat terlarut dibagi dengan mR dari zat terlarut dikali 1000, dibagi dengan gram pelarutnya, kemudian dikali dengan KB. Ini adalah untuk larutan non-elektrolit. Sedangkan untuk larutan elektrolit, maka untuk mencari kenaikan titik didihnya bisa dihitung dengan menggunakan persamaan delta TB sama dengan M dikali KB dikali I. Ya, I adalah faktor Van Hoff, di mana persamaannya adalah I sama dengan 1 ditambah N-1 dikali alfa. N adalah jumlah ion yang dihasilkan dan alfa adalah derajat ionisasi. Jadi, untuk kenaikan titik didih larutan elektrolit, maka bisa digunakan rumus delta TB sama dengan gram dari zat larut dibagi mR dari zat larutnya, kemudian dikali dengan 1000, dibagi dengan gram pelarutnya, dikali dengan KB, dan dikali dengan I. Ya, kita akan coba menyelesaikan soal yang pertama. Berapakah titik didih larutan yang terbentuk dari 20 gram urea dalam 80 gram air jika diketahui KB air sama dengan 0,52 derajat Celcius per mol, mR ureanya 60 gram per mol. Ya, di sini urea adalah zat non-elektrolit, maka kita bisa menggunakan persamaan delta TB sama dengan KB dikali M. KB-nya adalah 0,52, M adalah gram per mR dikali 1000 per P. 0,52 dikali massa dari ureanya adalah 20 gram, kemudian mR-nya adalah 60 gram per mol, kemudian dikali 1000 dan dibagi dengan massa dari pelarutnya yaitu air sebanyak 80 gram, sehingga diperoleh 0,52 dikali 0,33
dikali 12,5 sama dengan 2,112 derajat Celcius. Ini adalah kenaikan titik didihnya atau delta TB-nya. Sedangkan yang ditanyakan adalah titik didih larutan. Maka titik didih larutan adalah TB0 ditambah delta TB. TB0 itu adalah titik didih pelarut murni, yaitu dalam hal ini pelarutnya adalah air, kemudian ditambahkan dengan delta TB yang telah diperoleh, yaitu 2,112 derajat Celcius. Maka 100 ditambah 2,112 derajat Celcius, maka diperoleh 102,112 derajat Celcius. Itulah titik didih larutan yang terbentuknya. Oke, kita akan coba menyelesaikan soal yang kedua. Air yang berasal dari suatu sumber mata air ternyata mempunyai titik didih 100,052 derajat Celcius. Berapa mol jumlah partikel yang terlalut dalam setiap 1 liter air yang berasal dari sumber mata air tersebut? KB air diketahui 0,52 derajat Celcius per molar. Ya, kita akan mencari dulu delta TB-nya atau selisihnya atau kenaikannya, yaitu dengan cara TB dikurangi TB0. TB adalah titik didih larutan dan TB0 adalah titik didih pelarut murni. Dalam hari ini adalah air pelarutnya. Maka 100,052 kita kurangi dengan 100, diperoleh 0,052 derajat Celcius. Ini adalah delta TB-nya atau kenaikan titik didih larutannya. Selanjutnya adalah kita masukkan ke dalam persamaan delta TB sama dengan KB dikali M. 0,02 sama dengan KB, KB-nya adalah 0,52 dikali M. M itu adalah gram per mR dikali 1000 per P. Gram per mR itu adalah mol atau N, dan kemudian 1000-nya kita bisa ganti dengan 1, karena 1 liter itu sama dengan 1000 mililiter. Maka di sini diketahui bahwa massa dari pelarutnya yaitu air sebanyak 1 liter, maka kita bisa ganti dengan 1 per P. Ya, maka kita masukkan 0,052 sama dengan 0,52 dikali N, yaitu dikali molnya, kemudian dikali dengan 1 per P, yaitu 1 per 1. Sehingga diperoleh N-nya sebesar 0,052 dibagi 0,52, yaitu 0,1 mol. Nah, inilah jumlah mol partikel yang terlarut dalam larutan tersebut, diperoleh sebesar 0,1 mol. Ya, soal yang ketiga. Untuk soal yang ketiga, hitunglah titik didih larutan yang terbentuk dari 4,39 gram naftalena dalam 100 gram CCl4. Ya, di sini zat terlarutnya yaitu naftalena dilarutkan ke dalam pelarutnya yaitu CCl4. Jadi pelarutnya bukan air. Maka harus diketahui berapakah titik didih dari si pelarutnya atau dari titik pelarut CCl4. Nah, di dalam soal sudah diketahui bahwa titik didih dari CCl4 adalah 76,8 derajat Celcius dan KB dari CCl4 adalah 5,02 derajat Celcius. Dan diketahui juga AR dari karbon adalah 12 dan hidrogen adalah 1. Ya, untuk soal yang ketiga ini kita cari dulu MR dari zat terlarutnya yaitu naftalena yaitu C10H8. Pada naftalena ini terdapat jumlah C sebanyak 10, yaitu 10 kita kalikan dengan 12, kemudian kita jumlahkan, H-nya ada 8, berarti 8 dikali 1, sama dengan, kemudian diperoleh bahwa MR dari naftalena ini sebesar 128 gram per mol. Nah, naftalena ini adalah non-elektrolit, sehingga kita bisa masukkan ke dalam persamaan delta TB sama dengan KB dikali M. KB dikali gram per mR dikali 1000 per P. KB-nya adalah 5,02, kemudian gram dari naftalenanya adalah 4,39 gram, mR dari naftalena adalah 128 gram per mol, kemudian dikali dengan 1000 dibagi dengan massa pelarutnya yaitu CCl4 sebanyak 100 gram. Dengan demikian, 5,02 dikali 0,034 dikali 10, maka diperoleh delta TB-nya sebesar 1,7 derajat Celcius. Ya, yang ditanyakan adalah titik didih larutan. Maka
Titik didih larutan adalah TB0 ditambah delta TB. Titik didih dari pelarutnya yaitu CC4 sebesar 76,8 derajat Celcius dan delta TB yang tadi sudah diperoleh adalah 1,7 derajat Celcius. Dengan demikian diperoleh titik didih larutan sebesar 78,5 derajat Celcius. Demikianlah pelajaran kita hari ini mengenai titik didih larutan. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.